Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Shalom keluarga Emunah yang berhasil dan berbahagia. Sebelum datang ke gereja, mari kita berdoa terlebih dahulu di rumah dan mempersiapkan diri kita, serta membawa peralatan yang kita butuhkan seperti Alkitab dan buku catatan khotbah. Mari datang lebih awal sebelum ibadah dimulai, supaya kita bisa diberkati selama mengikuti ibadah di GES gereja kita. Selama ibadah berlangsung, fokuskan diri Anda untuk mengikuti pujian dan penyembahan, serta mendengarkan, mengerti, dan mencatat khotbah yang disampaikan, supaya kita mendapatkan berkat dari perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Setelah ibadah selesai dan pulang ke rumah masing-masing, baca kembali firman Tuhan yang telah dicatat. Dan mari kita lakukan dan buktikan, serta membagikan berkat firman Tuhan yang kita dapatkan melalui ibadah di GES gereja kita. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kembali kita harus beribadah secara online lagi karena kita akan mendukung kebijakan pemerintah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan saya percaya ketika kita berdoa memuji menyembah, dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Selama kita sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami datang kepadamu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami, untuk kami datang menyembah-Mu. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga.
Mari yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Allah diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Aba ya Bapa. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan di tempat mati ini. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan kemuliaan bagi-Mu di tempat mati. Kau Raja diagungkan selamanya. Oh Yesus, jadilah kehendak-Mu seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya selamanya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara semua. Selama Dia baik bagi kita. Haleluya. Dia sudah mati buat kita semua, Dia bangkit buat kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, Hidup kita dipulihkan karena Dia Tuhan. Kemenangan setiap kita. Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus. Dia baik bagi Dia ada di dalam kita semua dan berkata
Haleluya, penuhi hati kita semua dengan kuasa kasih-Nya. Dengan kuasa kasih Ya Tuhan, Dia baik buat kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari nyatakan, He is so good to you, He is so good to me. Haleluya. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Mari katakan pada kanan kirinya, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to you. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. 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 Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Kebaikannya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kebaikannya selalu mengalir bagaikan air dalam hidup kita. Oleh karenanya ya Aba ya Bapa, kami tidak akan berhenti percaya. Kami tetap berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang tidak pernah sekalipun melupakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkan kami Tuhan. Kau tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sungguh tidak sekalipun Kau melupakan kami Tuhan. Tak sekalipun ya Yesus melupakanku. Kau yang menuntun langkah hidup kami Tuhan. Kami tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau yang
yang tak tinggalkan kami. Kami mau terus percaya padamu. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan menyerah. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Hari ini kita mendengar banyak saudara kita sedang berperang dengan COVID-19. Sedang berjuang, sedang bergumul. Baik itu saudara terdekat kita dalam keluarga kita maupun saudara seiman. Bahkan kota kita dan bangsa kita. Saya mengajak kita semua terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, seberat apapun yang harus kita hadapi dalam perjuangan melawan COVID-19, saya percaya mujizat Tuhan kan nyata. Tuhan akan menurunkan tangannya, mengulurkan tangannya, menjamah dan memulihkan kita semua yang berharap kepadanya. Mari nyatakan kepada Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau jalani. Karena kami percaya Tuhan sudah menentukan langkah hidup kami. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari angkat tangan kita katakan. Ku tak akan pernah menyerah sampai kami lihat kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Takkan pernah menyerah. Ku takkan pernah. Dengan segenap hati nyatakan kepada Tuhan. Sampai ku lihat Apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari, percaya mujizat kan nyata. Karena Dia yang menyediakan buat kita. Ku takkan berhenti. Sekali lagi nyatakan. Ku tak pernah menyerah. ya Tuhan. Sampai ku lihat Kau Oh Yesus, ku percaya. percaya mujizat kan nyata. Haleluya, ku takkan berhenti percaya. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ya Tuhan, kami takkan menyerah. Kami tetap percaya padamu ya
kita sembah Dia. Mari bermazmur bagi Dia. Nyatakan segala doa kita, nyatakan segala seruan hati kita padanya. Kuasa-Mu tak pernah berhenti bagi kami. Terima kasih karena kami dipenuhi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bisa membuka mata kami. Kami bisa memuji-muji Engkau pada hari ini. Oh Yesus Tuhan. Ini Mari kita berdoa pada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa buat Indonesia. Mari kita berdoa buat jiwa-jiwa. Mari kita berdoa buat setiap orang yang saat ini sedang menderita, sedang sakit. Bapa di sorga, walaupun hari-hari yang kami lewati ini, waktu-waktu yang ada saat ini Tuhan, kami tidak dapat mengerti. Kami tidak tahu mengapa semua boleh terjadi. Namun izinkanlah kami Tuhan, untuk boleh menaruh percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang berdaulat atas segala kehidupan di atas permukaan bumi ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena itulah kami boleh tetap bersyukur dan bersukacita. Iman dan pengharapan kami tidak akan pernah pudar di dalam Yesus Kristus. Walaupun kami tidak dapat melihat jalan yang ada di depan kami, namun kami dapat merasakan tangan-Mu tetap ada bersama dengan kami. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang berjalan dengan iman, bukan dengan mata kami. Terima kasih Tuhan. Dan apabila sebentar kami akan menerima firman Tuhan, urapi setiap kami dengan kuasa dari Roh-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata demi kata yang akan kami dengar, kami boleh mengerti, hati kami boleh percaya. Dan firman-Mu memiliki kuasa yang sanggup untuk mengubah kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh sadar, dan hidup kami boleh tetap ada di dalam jalan Tuhan. Berfirmanlah sendiri Tuhan, berfirmanlah dan nyatakanlah isi hati-Mu.
Kami siap untuk menerimanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sedang mengikuti ibadah raya secara online. PPKM di Jawa Bali, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, harus diambil oleh pemerintah pusat, Bapak Presiden Jokowi, untuk mengatasi COVID-19 yang saat ini sedang berkembang dan menyebar luas ke masyarakat. Oleh karena itu, gereja di dalam 3 minggu ke depan kita akan mengadakan ibadah raya secara online. Tentunya di masa-masa yang seperti ini saya menghimbau untuk kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Justru pada saat-saat seperti ini kita harus tetap melekat dan mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu mari saudara, kita doakan Indonesia ini supaya program PPKM ini berhasil dan COVID-19 akan dapat segera diatasi. Bahkan negara Indonesia akan cepat menang melawan COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam tema yaitu cekatan. Seperti kita tahu dalam bulan-bulan kemarin bahwa gereja GPI Emunah Solo Baru, jemaat Gesas mempunyai nilai yaitu nimbel. Nimbel sendiri adalah 3C, artinya cerdas atau cerdik, cermat, dan cekatan. Oleh karena itu, setiap jemaat GES dan bahkan anak-anak Tuhan pada umumnya harus mempunyai satu nilai yaitu cekatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah cekatan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cekatan adalah cepat dan mahir dalam melakukan sesuatu. Cepat dan mahir dalam melakukan sesuatu. Maka judul khotbah pada hari ini adalah Fast and Faithful, cepat dan beriman. Karena anak-anak Tuhan yang memiliki iman, mereka harus mempunyai langkah-langkah yang nyata di dalam hidup mereka, yaitu langkah yang cepat dan cekatan. Hari ini kita akan belajar tentang cepat. Pada waktu kita berkata atau sedang memikirkan kata cepat, cepat itu ada hubungannya dengan waktu. Waktu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap manusia. Tidak peduli siapapun itu juga, setiap orang diberikan waktu yang sama. Dalam satu hari, setiap dari kita menerima 24 jam, menerima 60 menit di dalam setiap jamnya, dan 60 detik di dalam setiap menitnya. Setiap manusia menerimanya dengan cuma-cuma. Itulah kenapa itu disatakan sebagai anugerah dari Tuhan. Namun seringkali sesuatu yang cuma-cuma, sesuatu yang gratis, manusia sering lupa sehingga tidak menerimanya dengan sungguh-sungguh, dengan bijaksana. Padahal Bapak Ibu Saudara, walaupun waktu itu adalah gratis, waktu itu tersedia bagi semua orang, tetapi sesungguhnya waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli bagi orang yang membutuhkannya. Kita boleh punya uang yang banyak, kita boleh punya power kekuasaan yang besar, tetapi tidak satu pun itu dapat membeli 1 detik ekstra di dalam hidup kita. Tidak dapat membeli waktu. Oleh karena itu seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu harus kita terima
dengan sungguh-sungguh di dalam setiap detik orang yang beriman. Waktu harus dilewati dengan cekatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, itulah orang yang beriman. Mengerti kehendak Tuhan, itulah tanda kita punya iman. Oleh karena itu orang yang punya iman, pasti mereka akan memperhatikan, menggunakan waktu ini dengan arif dan bijaksana. Hari-hari ini, apakah kita sudah menggunakan waktu dengan arif dan bijaksana? Orang yang bodoh, mereka menggunakan waktu dengan tidak bijaksana. Contohnya bagaimana, saudara? Contohnya dengan menunda-nunda. Sesuatu yang dapat diselesaikan ditunda-tunda. Atau bahkan bermalas-malasan. Bersantai-santai. Seolah-olah waktu itu tidak ada artinya, tidak ada harganya. Atau bahkan menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan menggunakan waktu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Melakukan dosa demi dosa. Ingat saudara, waktu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita betul-betul pergunakan waktu yang ada. Sehingga anugerah Tuhan dapat kita terima seutuhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada. Pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Pergunakan waktu ini dengan bijaksana. Jadilah orang yang fast and faithful. Cepat karena beriman. Kita cepat karena kita percaya kepada Tuhan. Itulah karakter yang harus dimiliki oleh orang beriman. Itulah karakter orang-orang yang beriman. Itulah karakter yang jemaat GES harus miliki. Saudara, hari-hari ini kita melihat di dalam COVID-19 ini, banyak sekali yang tiba-tiba harus jatuh sakit. Banyak kemudian mereka tiba-tiba harus meninggal, harus mendahului kita. Kita bahkan tidak tahu kapan akan kita kena COVID-19. Kita enggak tahu kapan kita akan dapat survive atau enggak. Di sini melalui COVID-19 kita tahu bahwa waktu itu sangat terbatas. Waktu itu sangat terbatas dan berharga. Sudahkah hari-hari ini kita menggunakan waktu kita dengan iman? Sudahkah kita ini melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan cepat dan cekatan di dalam waktu yang ada? Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Hari ini ada enggak cekatan di dalam hidup kita? Hari ini masih enggak di dalam tangan kita cepat dalam perbuatan-perbuatan kita? Karena orang yang beriman, dia pasti melangkah di dalam perbuatan-perbuatannya, dan iman mereka menjadi sempurna karena disertai dengan perbuatan yang nyata. Yakobus 2 ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh, roh adalah mati. Demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah
mati. Sebagai orang yang beriman, kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Oleh karena itu, marilah kita menjadi fast and faithful. Cepat karena kita beriman. Cekatan karena kita beriman. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri dari seseorang yang cepat dan beriman? Ciri-cirinya adalah orang itu cepat dalam hal mengerti. Orang yang punya iman, mereka cepat dalam mengerti. Contohnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika hari ini saudara mengikuti ibadah online, walaupun sedang di rumah, walaupun mungkin Anda sedang ada di dalam kamar Anda, atau di dalam tempat duduk Anda dimanapun Anda berada. Ada enggak hati kita masih percaya bahwa melalui ibadah online ini, Tuhan sedang rindu untuk menyatakan isi hatinya. Tuhan rindu sedang untuk memberikan isi hatinya. Tuhan rindu sedang rindu untuk memberikan pesannya kepada kita. Mungkin hari ini kita mendengarkan firman yang sama, kita akan menerima rema yang berbeda. Mungkin hari ini kita mendengarkan khotbah yang sama, kita akan mendapatkan hikmat yang berbeda. Dan saya berdoa enggak ada satupun dari kita yang hari ini mengikuti firman Tuhan ini yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi semuanya diberkati, semuanya dikuatkan oleh firman Tuhan, semuanya disertai oleh Tuhan dan menangkap isi hati Tuhan. Itulah orang yang beriman, mereka cepat dalam mengerti. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang pun yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia ini, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Hari ini kalau kita rindu untuk mengerti dan menerima apa yang Tuhan karuniakan melalui ibadah pada saat ini, pada sekarang ini juga, baiklah kita menjadi orang yang beriman. Baiklah kita mau dipimpin oleh roh Allah. Baiklah kita mengesampingkan pengetahuan-pengetahuan kita, pengertian-pengertian kita, sehingga kita dapat menerima roh, kita dapat menerima karunia yang Tuhan sediakan. Saudara, saya perhatikan beberapa orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya. Misalnya Bill Gates, pemilik Microsoft, Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, Jack Ma. Banyak dari mereka tidak lulus sekolah. Namun bukan berarti karena mereka enggak lulus sekolah sehingga membuat mereka menjadi orang yang berhasil. Tetapi mengapa? Karena mereka mempunyai cepat bertindak daripada banyak pertimbangan. Edukasi penting, saudara. Tetapi apabila pengetahuan itu menghambat kita untuk kita dapat mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu juga enggak baik. Seperti yang di dalam Alkitab, ahli Farisi, mereka ahli agama. Tetapi kalau kita baca betapa sulitnya mereka untuk mengerti apa yang Yesus katakan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bahkan mereka menolak, mengecam, menghina Yesus. Mereka sangat lambat untuk mengerti. Saudara, sebagai orang yang beriman, marilah kita cepat dalam pengertian. Karena roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Marilah kita semakin intim bergaul dengan Roh Kudus. Sehingga kita menerima firman Tuhan ini, kita enggak pakai pengertian kita sendiri, tetapi kita berusaha untuk menangkap isi hati Tuhan.
berusaha untuk menangkap apa yang Tuhan karuniakan. Karena kita percaya hari ini Tuhan siap untuk memberkati kita. Hari ini Tuhan siap untuk memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Itulah orang yang cepat dan beriman. Selanjutnya ciri-cirinya apa orang yang cepat beriman? Mereka adalah orang yang cepat meresponi. Bukan hanya mendengar, tetapi langsung melangkah. Kok bisa? Kok bisa begitu cepat? Karena mereka punya iman. Abraham di dalam Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ketiga kita baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahut Abraham, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Saudara, kalau kita mendengarkan sebuah perintah seperti ini, kita mendengarkan sebuah firman seperti itu, apa reaksi kita, saudara? Apabila kita menggunakan pengertian dan pengetahuan kita, menggunakan keinginan dan ego pribadi kita tidak akan dapat meresponi dengan baik, atau bahkan tidak dapat meresponi sama sekali. Namun Abraham adalah orang yang beriman. Dia bahkan dikatakan Bapak bagi setiap orang yang beriman. Ayat yang ketiga, kita baca bagaimana respon Abraham. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta dengan Ishak anaknya. Ia membelah juga kayunya untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara perhatikan, pagi-pagi Abraham langsung bangun, saudara. Dia gak nunggu besok, tetapi keesok harian dia langsung bangun. Dia sendiri yang memasang pelana keledai untuk tempat di mana Ishak duduk. Dia sendiri yang panggil bujangnya. Bahkan dia sendiri, saudara, yang membelah kayu untuk korban bakarannya itu. Orang yang beriman, dia cepat dalam meresponi firman Tuhan. Cepat dalam melakukan firman Tuhan. Yusuf, suami Maria, di dalam Matius 1 ayat 20, dia juga menerima firman yang sama. Malaikat Tuhan membawa pesan kepada Yusuf. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Kita tahu, saudara, apa yang Yusuf alami bukan sesuatu yang mudah. Seorang yang dia cintai, yang akan dia nikahi, tiba-tiba dia harus menerima sebuah tugas dari Tuhan. Dia harus mengandung seorang anak. Gak mudah, saudara. Apalagi di zaman di mana Yusuf itu hidup, di dalam adat istiadat yang ada, itu adalah sebuah kehinaan. Sebuah yang sangat fatal. Tetapi Yusuf adalah orang yang beriman. Dia cepat dalam meresponi. Ayat yang ke-24, apa yang Yusuf lakukan? Sesudah bangun dari tidurnya, setelah dia bermimpi pada waktu itu, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Wow, orang yang beriman, dia cepat dalam merespon. Saudara, mengapa cepat dalam merespon ini penting? Karena waktu itu terbatas. Sekali lagi, kesempatan itu juga terbatas. Saudara, seberapa pentingnya kesempatan di dalam hidup ini? Ada orang bilang, life and death matter. Detik-detik dalam kehidupan. Hari-hari ini COVID-19 kita tahu, saudara, tidak bisa COVID-19 itu diresponi dengan lambat.
Setiap kita harus cermat. Setiap kita harus tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan kita harus bertindak dengan segera, dengan cerdas, dengan tepat dan cekatan. Karena kalau di zaman COVID-19 ini, kita terlambat katakan 3 hari atau bahkan 1 hari, saudara. Kondisi paru-paru sudah totally different, sudah sangat berbeda. Air itu akan cepat mengisi di dalam paru-paru dan merusak paru-paru itu. Oleh karena itu dari sini kita tahu bahwa respon yang cepat itu sangat penting. Respon yang cekatan itu dapat menentukan kita selamat atau kita enggak selamat. Kita hidup atau kita mati. Kita berhasil atau kita jatuh terpuruk. Selanjutnya, mengapa? Ciri-cirinya bagaimana kalau kita menjadi orang yang cepat dan beriman? Orang yang cepat dan beriman, mereka cepat untuk bertumbuh. Hari ini kita melihat dunia begitu berubah dengan cepat. Saudara, hari-hari ini mungkin kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi oleh karena internet. Zaman dahulu nggak ada internet. Kalau kita mau mencari informasi nggak ada yang namanya Google. Sehingga kita harus cari dulu, baca buku, cari dulu, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hari-hari ini kita mau cari informasi cepat. Bahkan melalui internet ada kesempatan seperti sekarang ini. Seperti ibadah melalui online, Zoom. Bahkan hari-hari ini juga ada yang namanya short video seperti TikTok atau Reel. Banyak sekali dan itu akan terus bertambah dan akan terus berubah. Nah, anak-anak Tuhan harus cepat bertumbuh, berkembang. Kalau enggak kita akan kalah. Apabila anak Tuhan tidak menggunakan perubahan ini, maka iblis dapat menggunakan perubahan ini. Maka jadi anak Tuhan jangan anti dengan perubahan. Jangan anti dengan yang namanya perubahan yang ada di dalam dunia ini. Mengapa? Karena Allah kita juga Allah yang kreatif. Dia selalu baru setiap hari. Ratapan 3 ayat 22, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih-Nya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan kita aja Tuhan yang selalu baru, saudara. Dahulu ketika mau membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dikirimlah tiang awan dan tiang api. Dikirimlah burung puyuh dari udara. Dan kemudian banyak sekali, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun ketika dia melakukan mujizat, Tuhan Yesus selalu melakukan mujizat yang baru. Air diubah menjadi anggur, tanah dirubah menjadi bola mata. Yesus kita pun juga Yesus yang kreatif. Ayo jangan anti. Ada orang bilang, loh Pak, tapi bukankah kita nggak boleh berubah seperti dunia ini? Memang, tetapi kita harus berubah karena kita punya iman. Amin. Karena kita punya iman kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. 1 Korintus 2 ayat yang 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Marilah kita terima perubahan-perubahan yang ada di dalam hidup kita ini sebagai kasih-Nya Tuhan, sebagai rahmat-Nya Tuhan yang baru. Dengan iman percaya kita, maka kita akan cepat menerima perubahan ini dan berhasil di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti di dalam hal pekerjaan, internet memberikan kesempatan yang baru. Dengan adanya internet memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Zaman dahulu nggak punya modal, nggak punya pabrik, nggak bisa jualan, saudara. Orang yang bisa jualan adalah orang yang punya dana yang besar.
Produk yang laris, produk yang maju adalah produk yang beriklan. Mereka menggunakan iklan dengan biaya yang besar. Menggunakan iklan di mana-mana. Tetapi dengan adanya internet, orang gak punya produk aja saudara, mereka bisa berhasil, bisa bekerja sebagai penjual di online misalnya. Bahkan hari-hari ini produk tidak perlu menggunakan iklan, tetapi menggunakan endorser, menggunakan cara-cara yang lain. Sehingga internet memberikan kesempatan yang baru bagi setiap orang yang mau cepat untuk meresponi, cepat untuk mengerti, dan cepat untuk berkembang. Saya berdoa anak-anak Tuhan di sini menangkap akan hal ini. Pakailah platform-platform yang ada bagi anak-anak Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk merelay apa yang mereka terima melalui firman Tuhan. Karena sesungguhnya setiap hal yang kita bagi, itulah yang menjadi milik kita. Setiap kebaikan yang kita bagi, itulah adalah kebaikan yang menjadi milik kita. Maka anak-anak Tuhan, stop habiskan waktu untuk membagikan hal-hal yang gak baik. Stop menghabiskan waktu untuk membagikan justru hoaks dan fitnah. Karena fitnah, hoaks, dan hal yang gak baik akan menjadi milik kita kalau kita melakukan hal itu. Hari-hari ini marilah kita pakai kesempatan dalam perubahan demi perubahan sebagai anugerah dan bukti kasih rahmat Tuhan yang selalu baru setiap saat. Sehingga kita dapat cepat berubah dan kita akan cepat berkembang. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, dengan perubahan yang begitu cepat di dalam internet, ini menunjukkan bahwa hari Tuhan juga cepat datang. Hari Tuhan cepat datang. Matius 24 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus pernah berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara bisa bayangkan, dahulu mungkin kita berpikir, bagaimana Injil ini dapat diberitakan ke seluruh dunia? Apakah itu mungkin? Ataukah apakah itu bisa? Melalui internet, penginjilan tidak lagi dibatasi oleh tempat waktu. Tidak dibatasi oleh tembok, tidak dibatasi oleh kendaraan, tidak dibatasi oleh laut. Tetapi melalui internet, semua orang dapat menerima Injil kebenaran Tuhan. Oleh karena itu hari ini kesudahan semakin dekat. Sudahkah kita hari-hari ini kita siap dan kita mau cepat? Saudara, coba lihat COVID-19. Tidak ada satupun tempat yang terbebas dari yang namanya coronavirus, betul? Tidak ada satupun negara yang terbebas dari COVID-19. Tidak ada satupun kota maupun desa di seluruh dunia ini yang tidak ada COVID-19. Ini hanya sebuah virus yang dulu kita tidak ngerti, yang dulu mata kita nggak pernah melihat, yang dulu telinga kita nggak pernah mendengar, tetapi hari ini ada. COVID-19 pesan Tuhan bagi kita semua bahwa sebentar lagi Injil kebenaran firman Tuhan juga sama akan diterima oleh semua orang. Dan kesudahannya akan segera datang. Sudahkah kita siap? Hari-hari ini masihkah kita berlambat-lambat Bapak Ibu? Marilah kita cepat oleh karena iman kita. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Dan masa itu terbatas. Masa itu tidak akan lama. Hari-hari ini mungkin orang yang mengalami dalam hidup, mereka enggak ngerti bahwa sedang melewati masa-masa. Mungkin kita sedang santai-santai.
Mungkin kita sedang lengah. Mungkin kita sedang gak peduli bahkan dengan hidup kita. Tetapi yuk kita lihat orang di sekitar kita yuk. Untuk kita diingatkan bahwa hidup itu ada masanya, ada waktunya. Bagi anak-anak muda, coba lihat orang tuamu saat ini. Apabila Anda masih beruntung mempunyai orang tua saat ini. Lihat mereka sudah berubah. Lihat mereka sudah tidak sama dengan 5 tahun bahkan 10 tahun yang lalu. Lihat mungkin rambut mereka, kulit mereka sudah putih, sudah keriput. Ingat, hidup itu ada masa dan ada waktunya. Bagi saudara yang mungkin saat ini diberkati dengan anak dan keturunan, lihat anakmu. Tingginya sudah beda. Mukanya sudah beda. Sudahkah engkau ada di dalam setiap masa di dalam hidupnya? Adakah engkau melihat ketika dia pertama kali berdiri? Adakah engkau ingat pertama kali dia mengerti memanggil engkau papa atau mama? Adakah ketika mereka bertumbuh di dalam masa remaja, engkau menjadi teman yang akan menjadi panutan dalam hidupnya? Ataukah engkau mengizinkan masa itu diisi oleh orang lain, bahkan diisi oleh iblis, sehingga merenggut masa depannya? Ingat, masa dan waktu itu ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita cepat dalam melangkah, cekatan dalam setiap masa yang ada. Karena kita orang yang beriman. Sebagai penutup Bapak Ibu, COVID-19 mengajarkan bahwa hidup ini tidak terduga. Waktu itu tidak terduga. Kita nggak tahu kapan kita akan ketularan. Kita bahkan nggak tahu kapan kita akan kehilangan. Hari-hari ini kita melihat orang yang lebih mendahului kita untuk pulang ke rumah Bapak. Di situ kita tahu bahwa waktu kita sangat terbatas. Waktu kita tidak terduga. Marilah kita nikmati anugerah yang Tuhan berikan di dalam waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Sebagai masa untuk kita dapat melangkah dengan cepat dan cekatan. Hadapi hidup ini dengan iman percaya. Oleh karena Tuhan telah meletakkan kehidupan bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pejamkan mata kita sembari kita akan mempersiapkan untuk kita masuk ke dalam perjamuan roti dan anggur. Bapa di sorga, kami bersyukur apabila hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Itu adalah anugerah yang Engkau beri. Apabila hari ini kami boleh bernafas, boleh punya tubuh yang sehat, itu juga anugerah yang Engkau beri. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau cepat di dalam iman. Sehingga setiap waktu yang Engkau berikan, kami boleh mengerti isi hati-Mu. Kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga segala karunia, segala berkat yang Tuhan telah letakkan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi orang yang cepat dan cekatan di dalam menghitung hari-hari ini. Sehingga hati kami beroleh bijaksana. Kami menjadi arif dan bijaksana dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Tidak seperti orang yang bodoh, yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tetapi kami mau untuk menerima dan mengerti kehendak-Mu. Karena Engkau Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sampai hari ini Engkau beri. Kami berjanji, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mau cepat melangkah di dalam iman. Karena setiap detik di dalam hidup kami adalah anugerah dan berkat yang Tuhan berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu di dalam hati kami. Dan kami mau melakukannya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan suci, perjamuan roti dan anggur.
Bapak Ibu boleh mempersiapkan roti dan juga mungkin dapat mempersiapkan 1 gelas teh atau sirup, apapun itu juga yang tersedia di dalam rumah. Dan kita akan mengikuti perjamuan suci ini bersama-sama. Haleluya. Setiap bulan kita mengikuti perjamuan suci ini untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Semasa Tuhan tinggal di dunia ini 33 tahun lamanya, Tuhan menyatakan di dalam waktu yang sesungguhnya sangat singkat bagi umur manusia, 33 tahun. Tetapi apa yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Terutama apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus memberikan tubuhnya bagi kita, memberikan darahnya bagi kita, untuk kita yang berdosa, supaya dapat diselamatkan. Satu perbuatan yang dilakukan dengan iman mengubah kehidupan manusia dari dahulu, sekarang bahkan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau pejamkan mata kita. Kita mau menghampiri Tuhan supaya kita dapat layak untuk menerima tubuh dan darahnya. Mari masing-masing dari kita saudara, kita menghampiri Tuhan secara pribadi. Ambil waktu untuk mengakui kesalahan. Karena firman Tuhan berkata, setiap dosa yang kita akui dengan mulut kita, maka pengampunan akan turun kepada kita. Akuilah dosamu, akuilah kesalahanmu, dan Tuhan akan mengampuni. Dengan pada saat yang sama kita juga mau menghampiri Tuhan. Kita mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin bersalah kepada kita. Pada orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Biarlah pengampunan itu mereka terima sebagai bukti bahwa pengampunan dari Kristus nyata di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas karyamu di atas kayu salib. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mengirimkan anakmu yang tunggal untuk kami. Bahkan mau dihina, dicaci maki, dicambuk dan dibunuh untuk kami. Siapakah kami ini Tuhan? Dan siapa kami ini Tuhan yang layak untuk menerima darah-Mu yang begitu mahal dan mulia, yang membasuh setiap dosa kami, yang kami sendiri pun tidak dapat lakukan itu. Semuanya ini Engkau lakukan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami dapat bersatu dengan Engkau. Saat ini kami mau mengingat perbuatan-Mu di atas kayu salib melalui perjamuan suci ini. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab saudara, setiap kali kita minum roti ini dan kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini
merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita taruh cawan pelan-pelan. Kita mau buka hati kita, angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas kesempatan yang masih kita miliki, atas waktu yang masih kita punyai. Oh bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, ketika mata kami melihat kebaikan Tuhan. Ketika kami menaikkan syukur, kami merasakan kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap
kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terpujilah kepada Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan kepada Allah Roh Kudus atas segala berkat anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya di masa-masa yang sulit ini, di waktu-waktu di mana Indonesia sedang berduka ini dan berjuang melawan COVID-19, tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang berdiam diri, yang melipat tangan dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi oleh karena iman percaya kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang cepat bertindak di dalam iman. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam setiap masa dan waktu yang ada di dalam hidup kami, Tuhan punya rencana. Tuhan punya berkat yang khusus. Sehingga di masa-masa COVID-19 ini, walaupun berat, walaupun sulit, tetapi kami tetap percaya Tuhan punya maksud yang khusus bagi kami. Tuhan punya berkat yang spesial bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap teguh di dalam iman kami. Walaupun kami belum melihat, walaupun kami belum melewati masa ini, tetapi kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Biarlah iman yang kami miliki ini tertuang di dalam perbuatan demi perbuatan kami. Sehingga kami boleh melangkah dengan bijaksana. Kami melangkah dengan arif. Sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dan menerima berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih, mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kini saatnya untuk kita mengakhiri ibadah online. Namun dengan iman percaya, saudara terima berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita dimanapun saudara berada. Terimalah cinta dan kasih anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup kita. Marilah kita tetap terus tekun, cepat, cekatan di dalam hidup kita bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mulai sekarang sampai rencana Tuhan, sampai kehendak Tuhan, sampai berkat Tuhan terjadi dan diterima oleh kita. Dan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kedua kalinya, kita sedang giat, kita sedang berapi-api bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi negara Indonesia. Tuhan sertai negara yang kami cintai. Tuhan sertai setiap penduduk warga negara Indonesia ini Tuhan. Di dalam PPKM yang akan kita lalui ini Tuhan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan berikan kekuatan baru bagi kami yang lemah. Tuhan bahkan berikan penghiburan kami bagi setiap orang yang berkesusahan. Kami percaya bersama Tuhan, Indonesia pasti menang. Indonesia pasti akan maju. Indonesia ada di dalam kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan Yesus nyata terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu